Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo sahabat hukum. Jadi kami dari kelompok 9 akan membawakan tentang materi harta dalam perkawinan, harta sebelum menikah, harta bawaan, harta gonogini, dan harta pasca perceraian. Harta merupakan segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam ilmu ekonomi, harta juga disebut sebagai aktivitas. Harta dapat dihitung dalam nilai mata uang untuk menentukan besaran nilai harta tersebut. Harta sebelum menikah. Tentunya sebelum menikah ada perjanjian pranikah dengan beberapa hal yang diatur di dalamnya. Antara lain, harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah ataupun warisan. Semua hutang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka sehingga akan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu. Hak istri untuk mengurus harga pribadinya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dengan tugas menikmati hasil. Selanjutnya kita masuk pada harta bawaan. Harta bawaan itu bisa dikategorikan sebagai hak masing-masing individu serta tidak termasuk ke dalam harta yang tercampur ke dalam harta gonogini sehingga tak menimbulkan masalah. Harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan. Besar jenis atau jumlahnya diatur oleh masing-masing pihak selama tidak ditulis dalam perjanjian kawin. Karena harta ini dimiliki sebelum kawin, ya jelas masing-masing pihak memiliki hak sepenuhnya. Misal suami punya rumah. Adapun aturan yang mengatur tentang harta bawaan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 35 disebut bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dan yang kedua adalah pasal 36 ayat 2. Pada pasal 36 ayat 2 disebutkan mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Selanjutnya pada kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam diatur juga yakni terdapat dalam pasal 85 yang berbunyi adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Selanjutnya kita masuk pada pasal 87. Di dalam pasal 87 dijelaskan secara jelas pada ayat 1 dan 2 terkait dengan harta bawaan. Nah, karena harta bawaan tidak bisa dipermasalahkan, oleh karena itu sebaiknya sebelum menikah kita harus memiliki harta yang mencukupi. Salah satu harta yang perlu dimiliki sebelum menikah adalah punya rumah sendiri. Harta gonogini. Gonogini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama selama masa dalam ikatan perkawinan. Perbincangan masalah gonogini ini sering menjadi hangat di masyarakat dan menyita perhatian publik, terutama di media massa dalam kasus perceraian public figure atau seorang artis terkait perselisihan tentang pembagian gonogini atau harta bersama. Permasalahan harta gonogini ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 119 KUH Perdata, dan Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Dan juga dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila suatu perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separuh dari harta-harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Adapun ketentuan yang sudah sejalan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah dijelaskan, dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak suami istri mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka. Apabila pasangan suami istri bercerai kemudian masalah gonogini atau harta bersama dilakukan secara musyawarah dan perdamaian, maka pembagian bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Cara ini merupakan cara yang sah juga. Harta pasca perceraian.
Sebelum pembagian harta setelah perceraian, ada dua hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah tanpa perjanjian kawin. Apabila antara suami dan istri tidak pernah dibuat perjanjian kawin, maka antara suami dan istri terdapat pencampuran harta yang disebut harta bersama. Dalam hukum perdata, ada dua konsep yang berbeda mengenai konsep harta bersama bagi pasangan yang belum menikah. Pengertian harta bersama adalah sesuai dengan pasal 115 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama yang milik antara suami dan istri. Berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 11974 tentang perkawinan dalam pasal 35 membedakan harta bersama dengan harta bawaan. Kemudian yang kedua, dengan perjanjian kawin antara suami dan istri terdapat husnul pemisahan harta sejak sebelum atau pada saat perkawinan yang dituangkan dalam perjanjian kawin. Para pihak pada saat perkawinan tidak membuat perjanjian kawin dan bercerai harus melakukan pembagian harta bersama. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pembagian harta bersama pasca perceraian. Yang pertama adalah menghadap notaris untuk membuat akta pembagian harta bersama. Kemudian yang kedua, mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke pengadilan di tempat tinggal tergugat. Di sini hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1913 Kap garing 1982 tanggal 21 Mei 1983. Kedudukan harta pasca perceraian ini diatur menurut hukumnya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Perkawinan.